Itu yang salah, diksi itu salah. Ya, Diksi. kalau saya sampaikan salah diksi itu. Ya. Semua agama benar di mata Tuhan. Kalau memang benar itu kutipannya, bagaimana bisa mengetahui Tuhan mengatakan benar? Bagaimana cara mengetahui di mata Tuhan benar? Nah, Oke. kalau di mata undang-undang itu benar, bisa ada Mahkamah Konstitusi, ya kan? Ada ahli hukum. Nah, kalau di mata Tuhan itu benar, itu saya tanya, gimana bisa tahu? Yang kemudian kita tanya, Tuhan yang mana yang mengakui kebenarannya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini statement dari Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman itu banyak menuai pro dan kontra. Ini berkaitan dengan pernyataan Pak Dudung bicara ke para prajuritnya bahwa di mata Tuhan semua itu agama itu sama. Nah, ini menjadi menarik perhatian publik dan saya ingin mencoba mendiskusikan ini dengan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah dari Majelis Ulama Indonesia, yakni Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersubno Arif. Terima kasih undangannya. Alhamdulillah. Saya kalau katanya urusannya dengan agama, saya manggilnya Pak Kiai. Tapi kalau urusannya akademis, karena antum juga punya gelar akademis, saya panggilnya Pak Dr. Khalil. Terima kasih. Tergantung pakai baju yang mana ya. Baju yang mana, betul. Ya ini memang lengkap, karena ini sangat lengkap. Dan juga ini kan sampai sekarang ini orang kenalnya Anda itu masih salah satu pengurus ya di PBNU gitu ya. Sekarang udah nggak aktif lagi kan di PBNU ya? Jadi bukan nggak aktif, saya tetap NU. Karena tetap kalau NU. NU itu orang Madura itu ya sejak lahir masuk NU dulu baru masuk Islam. Jadi sebelum lahir itu udah tradisinya NU, kan baru mukallaf dapat takbir keislamannya. Jadi kalau NU tetap NU. Tapi di periode sekarang saya tidak masuk struktur NU. Ya. Jadi saya perlu umumkan karena kadang-kadang daerah ngundang masih nyebutnya sebagai ketua PBNU, Rois lah. Jadi saya umumkan saya bukan salah satu pengurus di PBNU. Ya. Hanya saya sebagai penasehat di LPTNU, Lembaga Perguruan Tinggi NU, saya penasehat di DKI. Tapi sebagai NU ya nggak bakalan lepas lah. Orang Madura itu ya NU duluan, baru Islamnya. Kelakarnya begitu bercandanya. Ya, jadi saya jadi teringat nih karena ngomongin Madura, jabatan nggak diganti-ganti. Dulu ada Gubernur Jawa Timur namanya Pak Muhammad Nur, itu kebetulan dari Madura. Kalau orang Madura ditanya siapa Gubernur Jawa Timur, ya tetap Pak Nur gitu ya. Kalau sekarang Ibu Khofifah dibilang siapa? Oh itu penggantinya Pak Nur. Jadi begitulah nasib Pak Kiai Khalil Nafis. Ya, itu saya kira sebutan penghormatan karena tetap mengakui NU-nya dijamin tidak luntur. Kira-kira begitu ya. Insya Allah. Ya. Oke, kembali ke topik yang saya tadi sampaikan. Di mana ya persoalannya dan mengapa kemudian ini menjadi pro kontra? Saya nggak tahu pro kontranya. Kalau saya memahami baik-baik aja bahwa Pak Letnan Jenderal memberikan arahan kepada prajurit agar mewaspadai hoax. Itu saya pikir penting karena sekarang hoax itu bagian dari proxy war ya, daripada Ghazwul Fikri, bagi perang pemikiran bahwa kita dilemahkan nasionalisme, kita dibikin adu domba, itu kita harus mewaspadai. Kemudian posisi TNI itu sebagai prajurit harus di tengah, mengayomi seluruh umat beragama, mengayomi seluruh anak bangsa, punya hak yang sama di dalam kehidupan berbangsa bernegara ya, mempunyai kewajiban, hak politik dan seterusnya itu sama. Oleh karena itu TNI sebagai menjaga kedaulatan bangsa ya tentu harus duduk di tengah. Jangan sampai miring ke kanan ke kiri. Meskipun memeluk agama tertentu, dalam konteks kebangsaan ya kita memperlakukan yang sama.
Artinya bisa mencalonkan gubernur, bisa mencalonkan bupati, bisa nyalon presiden itu dalam kerangka kebangsaan. Saya pikir TNI untuk mengayomi dan melindungi itu adalah berkewajiban untuk berada di tengah. Saya memahami itu di dalam penyampaian dari Pak ya sebagai panglima ya, sebagai jenderal ya tentu memberikan arahan yang baik kepada prajuritnya. Ya, barangkali diksinya ya, karena kan kalau di situ sebutkan bahwa di mata Tuhan semua agama itu sama gitu. Padahal bagi semua kalangan umat beragama, bukan hanya Islam, saya kira kan kita masing-masing harus yakini bahwa yang paling benar itu agama kita masing-masing. Nah, bagaimana kita mendudukkan persoalan itu? Itu yang salah, diksi itu salah. Ya, saya kalau saya sampaikan salah diksi itu. Semua agama benar di mata Tuhan. Kalau memang benar itu kutipannya, bagaimana bisa mengetahui Tuhan mengatakan benar? Bagaimana cara mengetahui di mata Tuhan benar? Nah, kalau di mata undang-undang itu benar, bisa ada Mahkamah Konstitusi, ya kan? Ada ahli hukum. Nah, kalau di mata Tuhan itu benar, itu saya tanya, gimana bisa tahu? Yang kemudian kita tanya, Tuhan yang mana yang mengakui kebenarannya itu? Nah, saya nggak menemukan jawaban itu. Kalau Mas Hersubeno bisa bantu jawab itu, ya dan bisa memuaskan atau menenangkan, bukan memuaskan, menenangkan hati saya alhamdulillah sama dengan pertanyaan Nabi Ibrahim kepada Allah ketika bagaimana hari ba'ats ya Allah, bukan nggak percaya, awalam tu'min, apakah tidak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi butuh penenang hati secara logika, kira-kira kalau Tuhan itu mengatakan semua benar di mata Tuhan, saya tanya pertama, bagaimana bisa mengetahui itu benar menurut Tuhan? Kemudian Tuhan yang mana? Karena dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu kan memberikan ruang kepada umat yang beragama berbeda-beda. Udah jelas agamanya beda-beda. Keyakinan tentang Tuhan juga beda-beda. Ya kan? Tetapi kita memang ya beda. Agama satu dengan agama lain. Masing-masing kita pasti klaim, bagi saya Islam yang paling benar. Silahkan bagi agama lain mengklaim dirinya adalah yang paling benar. Yang tidak boleh adalah ya menodai, menyalah-nyalahkan kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Jadi begini, kalau saya contohkan, Mas Hersubeno punya istri, saya punya istri. Saya akan bilang istri saya paling cantik, paling baik. Begitu juga istri Mas Hersubeno. Tapi jangan bilang istri orang lain jelek gitu loh. Nah, kerangka berpikir itu pesantren saya Islam yang saya peluk itu yang paling benar. Ajaran Tuhan adalah yang paling benar. Jelas ajaran kami berbeda dengan ajaran mereka. Kami yang paling benar. Ya, bukan hanya paling benar, kami yang benar. Bisa saja kita mengatakan yang lain salah, bisa, tapi tidak boleh nyalah-nyalahin. Jadi kalau saya bikin prinsip, ini kan maunya bagaimana kita membangun toleransi. Tasamuh. Toleransi itu memaklumi, memahami, menghargai, bukan menyamakan. Jadi kita dalam rangka toleransi jangan menyamakan yang memang sudah berbeda. Tapi begitu juga jangan sampai karena anti toleransi membeda-bedakan yang sama. Apa dalam konteks ketuhanan dan keagamaan kita ini sama-sama dalam bingkai NKRI. Kita sama-sama umat beragama. Kita sama-sama saling toleransi memahami antar umat beragama. Tapi agama kita beda, keyakinan kita beda. Ya, terus juga ritual-ritual kita juga beda. Jadi yang beda katakan beda, yang sama katakan sama. Nah, pada saat titik sama kita ingin membangun bangsa, ingin membangun persatuan, titik yang sama. Carilah dalam konteks kebangsaan kesamaan-kesamaan, tapi tidak berarti agama kita sama. Nah, itu menurut saya kerangka berpikir begini biar tidak salah paham. Saya memahami beliau tidak salah paham, tetapi mungkin kutipannya, mungkin karena durasi yang pendek, sehingga cara menyampaikan agama itu di mata Tuhan sama. Itu dalam arti bahwa kita sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama ingin kebaikan, tidak ada agama menyebarkan keburukan, tidak ada. Jadi dalam konteks kebangsaan, dalam konteks sosial, kita sama. Tetapi keyakinan merasa benar, keyakinan kita bahwa yang kita peluk itu adalah yang mengantarkan pada keselamatan dunia dan akhirat, itu pasti beda. Caranya, keyakinan juga pasti beda. Nah, saya kira
dalam hal ini berarti memang para pejabat juga kalau dengan asumsi tadi pernyataan itu betul, itu harus berhati-hati meskipun mungkin semangatnya bagus, tapi jika salah menyampaikan itu kan bisa menimbulkan kontradiksi dan ini sebenarnya yang kita hindari kan. Nah, ini penting ada Mas Hersubeno untuk kita memberikan komentar, meluruskan. Jadi saya pikir biar tidak salah paham saja sehingga menjadi paham yang salah. Jadi kita ingin meluruskan toleransi kita oke. Di MUI sudah mengeluarkan dulu tentang fatwa pluralisme dalam makna menyamakan semua agama. Artinya semua agama itu benar. Itu kan berarti relativisme dalam bahasa kajian kita. Jadi kebenaran menjadi relatif. Kalau kebenaran jadi relatif, orang menjadi gamang. Kalau orang jadi gamang, maka orang tidak bisa mempunyai prinsip dan keteguhan karakter. Nah, ketika kita yakinkan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, karakter kita itu karakter beragama. Bahwa spirit keagamaan itulah yang untuk membangun bangsa. Tapi bagaimana ajaran agamanya, ya itu beda-beda antara satu agama dengan agama yang lain. Tapi tujuannya dalam konteks kebangsaan adalah sama. Innahum ummatun wahidatum min dunin nas. Begitu Piagam Madinah menyebutkan dalam pasal pertama, bahwa dalam konteks kebangsaan kita adalah persatuan Indonesia. Itu sama dalam hal ini. Jangan dibeda-bedakan dalam konteks ini. Mau agama Islam, mau non-Muslim, ya, mau suku manapun, Jawa, Madura, ya, Batak, jangan dibedakan dalam konteks persatuan Indonesia. Tapi dalam konteks kita kembali pada rumahnya masing-masing, dalam konteks agama, ya agama masing-masing silahkan yakini paling benar. Tapi ayo spiritnya menebarkan kebaikan dalam membangun NKRI. Konteks inilah pemerintah harus mengayomi. Dan harus adil. Adil itu bukan sama. Ini banyak orang salah mengartikan adil. Samalah. Semua umat beragama sama. Tapi samanya sama tadi. Sama rasa. Tapi tak sama rata. Sama rasa, sama dapat merasakan diayomi oleh pemerintah. Tapi jangan disamakan porsinya. Seperti gini. Politik anggaran. Jangan disamakan yang memang di situ anggota parlemennya lebih banyak, anggarannya disamakan dengan anggota parlemennya yang sedikit. Itu pasti nggak adil. Demikian dalam konteks republik ini, umat Islam yang banyak, pembinaannya pasti dibedakan dengan non-muslim atau agama lain yang memang lebih sedikit anggarannya. Itu politik anggaran. Jadi proporsional yang namanya adil itu. Wat usyai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Jadi tempat yang lebih besar diberikan lebih besar. Kalau Mas Hersubeno punya anak, yang namanya adil itu bukan berarti memberikan uang jajan yang sama. Yang SD, SMP, SMU, yang kuliah, sehari dikasih duit uang jajannya sama-sama 500.000. Wah, itu boros bagi yang anak TK, yang anak SD. Lebih parah lagi Mas Hersubeno kalau menyebutkan adil itu sama, punya anak SD, SMP, SMU, kuliah, dibelikan baju yang ukurannya sama. Itu lebih berabe lagi. Jadi saya pikir itulah konteks keadilan, artinya meletakkan satu pada tempatnya, proporsional. Ya itulah makna dari keadilan. Nah dalam konteks agama pun juga begitu. Kita sama rasa, sama merasakan aman, sama merasakan damai. Tetapi fasilitas dan bagaimana mereka juga memberikan umumnya pelayanan di dalam hal umumnya pembagian, itu pasti ada beda. Tetapi mendapatkan hal yang sama dalam sebuah pelayanan yang sifatnya rata, yaitu harus disamakan. Oke, nah ini menarik karena menyinggung soal proporsional ya, yang adil tadi yang sifatnya proporsional tadi. Justru yang terjadi sekarang umat Muslim, ini saya nggak tahu apakah Pak Kiai juga sepakat dengan perasaan banyak orang, itu justru sebagai mayoritas umat Muslim itu mulai merasakan bahwa mereka mulai disingkirkan dalam kehidupan beragama. Karena itu kehidupan bernegara dan berbangsa. Karena itu statementnya Pak Pangkostrat tadi menjadi sensitif gitu karena diksinya seperti itu. Ya kalau soal rasa itu kan subjektif ya. Jadi bisa saja dalam kondisi kejiwaan tertentu, latar belakang tertentu, background tertentu, mungkin orang merasa wah Islam disingkirkan. Sementara varian Islam di Indonesia kan sangat luas. Kalau saya enggak merasa disingkirkan. Karena pasti di dalam kehidupan berbangsa bernegara ya kita ada namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menyebarkan kebaikan. Yang baik dari versi tadi,
umat beragama kalau kepengen mempengaruhi kekuasaan, ya banyak-banyaklah di kekuasaan. Ya. Jadi itu ada ranah kita berebut. Di situ namanya ranah yang sama untuk berebut. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak pernah berkompetisi, kemudian tidak menang, lalu dibilang ini nggak bagi-bagi nih juaranya, lo nggak pernah kompetisi gimana? Ya. Atau kompetisi tapi kalah, kemudian mengatakan wah kami didolimi. Menurut saya sportif saja. Jadi kalau saya tidak setuju bahwa itu didolimi, disingkirkan, saya tidak setuju. Tetapi memang dalam republik ini punya ruang yang sama untuk memberi pengaruh. Ya ayo rebut parlemen. Umat Islam ada umat Islam, tapi tak perhatian dengan Islam. Mungkin juga ada non-Muslim, perhatian kepada Islam, tapi tanya lagi, Islam yang mana? Kalau sebut Muslim yang mana, itu sangat debatable, Mas Heru Subedi. Muslim yang mana yang mau kita perhatikan? Kalau contoh sekarang strukturnya saja, kalau kita Muslim mau disingkirkan, kalau Muslimnya ya, adalah Pak Jokowi Islam, Muslim. Kiai Ma'ruf mantan dan sekarang masih Ketua Dewan Pertimbangan di MUI. Nah, kalau ini kita lihat, ya, apalagi strukturnya dari pamannya menteri-menterinya, parlemennya masih Muslim. Soal ada kelompok barangkali yang punya cita-cita Islam itu pada struktural, kemudian tidak terakomodir, atau kemudian membentur dengan politisi Muslim yang lain, atau memang ada non-Muslim, saya pikir hal yang wajar. Namanya rasa dalam pertarungan begitu, ada yang tidak puas. Namun demikian, itulah yang kita masih dalam bingkai NKRI. Ya tunggu dalam proses politik. Jadi kita ini memang harus berebut, fastabiqul khairat. Tidak pasti setiap yang baik itu menang. Kalau tidak dilakukan dengan strategi yang baik, dan tidak dilakukan dengan pola tim sistem yang baik. Makanya al-haqqu bighairi nizam yaghlibuhul batil binizam, kata Sayyidina Ali. Kata meskipun kita benar yang kita perjuangkan, tapi tidak dengan sistematis dan cara yang baik, kita dikalahkan dengan batil yang sistematis dan juga tertata baik itu. Meskipun isinya adalah kezaliman. Apalagi ini masih belum tentu zalim ya, belum tentu zalim, hanya persepsi. Persepsi satu ini tidak benar, persepsi satunya adalah benar. Ya, itulah pertarungan. Saya pikir permainan isu hal yang lumrah, tapi saya tidak menganggap Islam lah ya. Islam itu disingkirkan. Tetapi sebagian Muslim tidak diberi ruang. Bukan hanya disingkirkan, tidak diberi ruang, kita lihat. Pasti ada. Oke. Nah, ini menarik karena bicara soal politik. Tadi umat Islam harus merebut kekuasaan itu. Tetapi kan kita sering mendengar juga ada semacam stigma kalau kita bicara kepentingan umat. Itu dianggap politik aliran dalam saat ini. Bagaimana itu Anda menilainya, Pak? Ya nggak apa-apa, emang kita punya aliran kok. Ini menarik. Silakan dilanjutkan. Nggak apa-apa. Ya. Kita punya aliran. Kenapa? Susahnya, jeleknya aliran itu apa? Ya. Kan nggak ada salahnya orang aliran. Saya punya aliran. Apa aliran? Kalau makna aliran kan sebuah madhab. Ya. Saya punya madhab yang tadi saya sampaikan, mulai kecil saya lahir di Madura. Orang Madura itu pasti NU. Gitu lah. Sedikit lah yang Muhammadiyah gitu. Atau minimal Muhammadiyah kan gitu. Nah, saya punya aliran, saya punya madhab. Nah, sepanjang madhab itu ditata untuk kepentingan bangsa, kan masih melompok. PDIP punya kelompok sendiri nasionalis. Kelompok PKB adalah kultural religius. PKS punya kelompok religius. P3 juga punya kelompok religius. Aliran ini, fakta aliran. Kenapa kok yang jadi jelek aliran itu? Sepanjang tadi tidak membenturkan untuk menodai pada kelompok lain. Tapi kalau pengen menang dari kelompok lain, itu suatu yang wajib menurut saya. Kita ini berkompetisi loh. Hidup aja mau lahir kompetisi. Apalagi sekarang kita mau duduk dimanapun, berkiprah dimanapun, berkompetisi. Mau sholat berjamaah pun tuh kompetisi. Gimana bisa di sop pertama, bukan di sop kedua. Oke. Jadi nggak apa-apa aliran itu, tapi yang aliran untuk kebaikan bangsa. Jadi agama itu selain aspirasi, tapi juga bisa inspirasi. Ingat. Bukan hanya inspirasi saja, tapi aspirasi. Tapi aspirasi itu jangan membentur, menistakan pada kelompok lain. Tetapi kita berlomba-lomba untuk mengisi kemerdekaan, memberikan yang terbaik dari ajaran agama. Itu titik temu agama-agama. Semua dari spirit agama menjadi inspirasi dan aspirasi untuk membangun persatuan dan membangun bangsa ini. Yang tidak boleh politik aliran,
bahwa hanya dia yang hidup menjadi homogen, kita tidak menghargai terhadap heterogenitas. Itu yang tidak boleh, karena memang Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi nggak salah ya kalau kemudian orang Islam itu bicara tentang kepentingan politik Islam, kemudian dia ingin merebut kekuasaan dengan dia ingin memilih figur pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kepentingan Islam, itu bukan satu hal yang salah dalam dunia, dalam demokrasi seperti Indonesia ini. Itu harus. Harus ya. Harus. Hanya caranya yang benar. Ketika orang Islam kepingin pemimpin Islam itu bisik-bisik aja, jangan ngomong keluar, biar strategi kita nggak kedengeran. Kalau keluar dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita semua punya hak yang sama. Begitu keluarnya Mas Hersubeno. Tapi pasti di dalam masing-masing itu, ya kita dukung dong yang orang baik, dukung dong yang Muslim, itu pasti. Kalau ada yang Muslim baik, kecuali udah yang Muslim jelek semua, yang baik non-Muslim, ya nggak apa-apa pilih non-Muslim. Kalau ini jahat semua, kan nggak boleh kita milih penjahat. Karena dalam konteks negara itu orang yang menyebarkan kebaikan kepada keseluruhannya. Tapi sekarang sama-sama baik, satu Muslim, satu non-Muslim. Anda Muslim, pasti milih Muslim. Yang non-Muslim, ya pasti milih non-Muslim. Asalkan tujuannya ada kebaikan. Itu yang saya bilang antara inspirasi dan aspirasi Islam dalam konteks kebangsaan ini sah. Asalkan tidak menodai. Oh, karena ada Muslim, yang non-Muslim nggak boleh nyalon. Ya nggak bisa lah. Sama kita punya jagoan. Kalau sampean menjadi orang, anggaplah orang Jakarta. Terus Anda itu orang Betawi. Ingin calon gubernur orang Betawi. Ada orang Betawi bagus. Ada non-Betawi tidak bagus. Ini kesukuan. Anda milih, saya milih Betawi loh. Nggak boleh dong bawa nama Betawi. Enggak, saya di samping Betawi, dia baik. Nah, gitu loh. Atau di samping dia baik, juga Betawi. Gitu. Enggak apa-apa. Kecuali yang kelompok kita ini tidak baik, lalu karena sama-sama Islamnya. Pokoknya Islam lah. Meskipun orang nggak baik, kita nggak nerima. Tapi kalau ada Islam baik, non-Muslim baik, lalu yang Islam milih yang Islam tanpa menodai, tanpa melarang non-Muslim, tanpa melarang suku lain untuk berkompetisi. Soal pilihan kita. Itu yang saya bilang, Muslim kepingin berkuasa, boleh, tapi bisik-bisik aja. Biar apa? Biar nggak membentur, merasa tersinggung yang non-Muslim. Karena bangsa ini sepakat bahwa agama yang diakui oleh kita, warga negara kita, dan kepercayaan itu punya hak politik yang sama. Makanya yang dikedepankan bukan karena dia Muslim, itu dalam hati. Tapi yang dikedepankan adalah ini yang bisa memperbaiki bangsa ini. Mirip dengan tadi, saya Muslim. Nggak usah kemana-mana, saya Muslim, tidak. Kita bagaimana memperbaiki bangsa ini. Jadi mengkomunikasikan kepentingan yang sama. Agar apa? Tidak orang menepi menjadi kotak-kotak di dalam suku dan agama. Ketika dalam konteks kebangsaan wadah yang besar, maka kotak-kotak ini menjadi spirit dalam hati saja. Jangan ditinggalkan. Tapi yang dikeluarkan itu untuk membangun persamaan adalah bagaimana membangun bangsa ini. Ya mirip dengan tadi umpamanya pemerintah, prajurit mempunyai hak yang sama di dalam mengayomi masyarakat, jangan bedakan agama-agamanya. Tapi menurut keyakinan masing-masing pasti berbeda, ritualnya berbeda. Soal benar dan tidaknya, wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu. Kita nggak tahu. Kita pun yang menurut kita benar, yang diputuskan oleh fatwa MUI pun belum tentu benar. Kalau itu benar dari Allah, kalau salah mungkin keteledoran kita. Jadi kita pun yang sudah keluarin fatwa secara kolektif, nggak bisa menjamin benar. Tapi meyakini itu benar, keharusan. Karena kalau nggak yakin benar, gimana kita memfatwakan ke orang lain? Ya. Oke. Ini tadi kan menyinggung soal fastabiqul khairat, dan kalau saya tidak salah menafsirkan tadi, bukan salah menafsirkan, saya menangkap itu Pak Kiai Khalil Nafis ini menyarankan orang Islam dalam bingkai demokrasi Indonesia ya harus merebut kekuasaan itu melalui partai-partai politik begitu ya. Tetapi sekarang ini saya menangkap ada kecenderungan umat Islam itu semakin apatis karena dia kecewa ya terhadap dunia politik saat ini. Dan kedua, saya lihat kalau semua orang baik itu kemudian menganggap bahwa politik itu jahat, makanya nanti isinya politik ini diisi orang jahat saja gitu, karena orang yang baik-baik milih di masjid gitu atau milih dari cuman pengajian-pengajian. Kita ini Darul Misak, Mas Hersubeno.
Ya. Negara ini dibangun atas kesepakatan. Kesepakatan kita NKRI, dasarnya Pancasila, Undang Dasar 45. Al-muslimuna inda syurutihim. Umat Islam itu nggak boleh mengingkari janjinya sendiri, harus dipenuhi janjinya. Jadi ketika berjanji berdaulat dengan NKRI, maka tidak boleh menggunakan sistem lain. Itu harus kita sepakati. Bahwa ketika kita merancang undang-undang, kita menggunakan parlemen, ya, dengan keterwakilan dari partai politik. Itu kesepakatan kita untuk bikin undang-undang dengan pemerintah. Kita meyakini trias politika, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Itu ada kesepakatan kita, nggak boleh kita otak-atik, kecuali memang diotak-atik dengan kesepakatan baru. Nah, berarti kalau tidak ada kesepakatan baru lalu mengubah sendiri, itu yang namanya disebut dengan bugot itu. Itu namanya itu bagian dari orang yang membangkang kalau sudah mengingkari kesepakatan. Makanya kalau mau mengubah, ubahlah melalui prosedur sistem yang sudah disepakati kita. Jangan mengubah karpet dewe. Jangan sampai kita ini melanggar, ingin memperbaiki hukum dengan cara melanggar hukum. Ingin memperbaiki kondisi dengan cara melanggar terhadap kesepakatan, tidak boleh. Oleh karena itu kita tidak boleh kecewa. Al-waqi' ya, tidak seperti fil fikri. Jadi kenyataan itu seringkali tidak sama dengan yang kita pikirkan. Jadi idealisme itu adalah menjadi sebuah ukuran sempurna, tetapi tidak harus itu nyata. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak mampu. Kita harus beradaptasi, punya resiliensi, kelenturan dengan kondisi yang ada. Gak usah jauh-jauh lah, mungkin kita memilih istri saja nggak seperti yang idealkan kita dulu ketika muda. Kan gitu loh. Nah, jadi ini orang-orang yang apatis itu kalau saya maknai orang yang putus asa. Kita harus sabar. Sabar itu tak pernah putus asa, bukan berhenti loh. Sabar itu kita nggak pernah berhenti. Gagal di satu tempat, mulai lagi. Dan ciri-ciri orang sukses itu biasanya gagal berkali-kali. Kemudian dia menemukan kesuksesannya. Begitu juga berjuang. Berjuang itu bukan suksesnya yang dituntut oleh Allah. Berjuangnya yang dituntut. Suksesnya fatawakkal 'alallah. Jadi kita kalau ada kenyataan tidak seperti yang kita rasakan, partai politik nggak mewakili kita, kemudian mau lewat apa? Mau lewat revolusi. Itu kan tidak boleh, ingkarul mungkar bil mungkar, mengingkari kemungkaran dengan cara kemungkaran, itu tidak boleh. Jadi tetap ingkarul mungkar bil ma'ruf, ingkar kemungkaran dengan cara ma'ruf, amar ma'ruf juga dengan cara ma'ruf, bukan berarti kayak ma'ruf amin ya. Jadi tetap aja yang baik dengan bicara dengan baik. Jadi kalau kita mempetakan ulama masa dulu, Mas Hersuben, itu ada 3 model ulama. Silakan nanti barangkali teman-teman bisa mengidentifikasi yang ulama atau minimal perjuangan ulama. Ada ulama yang itu memang hanya ngaji-ngaji saja. Itu nggak salah. Karena itu perintah Al-Quran. Ya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu suratnya saya lupa surat apa, ayat berapa, itu orang NU begitu Mas Hersubeno. Kalau orang Muhammadiyah itu cepat hafal ayat berapa, surat berapa. Nah, itu disebutkan dalam ayat tadi bahwa ketika mau berangkat perang itu oleh Rasul, jangan perang semua, kata Nabi, firman Allah kepada Rasulullah. Ada sebagian yang mereka mendalami agama. Ketika nanti mendapatkan kemenangan, ada ulama yang mengajarkan para mujahid-mujahid ini. Jadi memang ada ulama yang itu kerjaannya ya dari buku, ke kitab, ngajar sana sini. Itu udah benar. Harus ada yang menjadi pakunya alam tuh ya begitu. Ada yang kedua, ada ulama yang itu masuk pada politik. Masuk pada perjuangan di lapangan. Mujahid tadi, ke lapangan dia perang. Kalau dulu kan perang pakai senjata, sekarang perangnya pakai ide, pakai isu, bahkan pakai sosmed. Itu kan perangnya itu sekarang. Nah, perang ini ada menyikapi pemerintah, dia bisa berkuasa. Pola pertama, Rasulullah SAW itu berkuasa. Dia menguasai. Dan setelah berkuasa, dia bisa berbuat adil. Itu dilakukan. Ada kelompok yang kedua, yang ketiga adalah ulama yang itu tidak pada kekuasaan. Pada selesai Rasulullah SAW, zaman kekhilafahan itu, ada ulama juga. Jangankan dengan non-muslim, dengan muslim pun ada. Seperti riwayatnya namanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik itu ngaji saja.
Ketika ditaruh oleh Al-Ma'mun untuk mengajarkan anaknya, dia nggak mau. Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan kiai yang datang. Nah, kira-kira begitu. Kalau mau belajar ke sini, nah, itu ada ulama yang begitu. Tapi Apa? ada Oposisi ulama yang itu gerak. Oposisi bukan ini? Ulama oposisi bukan disebutnya ini? Ini ulama ngajar aja, Ngajar ngajar, aja. menyampaikan kebenaran. Tapi ada ulama yang oposisi. Oh, ada juga. Ulama oposisi ini adalah di antara hidup dan mati. Bisa digantung ulamanya itu. Bisa juga dibunuh. Saya nggak menceritakan ini biar tidak melukai, tapi saya hanya menyebutkan kondisinya ada yang dibunuh, ada yang dilukai, ada yang dikucilkan. Kalau dulu banyak, kalau di Indonesia dululah seperti yang ke Cape Town itu, mamanya ya dulu Syenawi Al-Bantani lah ya, Al-Makassari. Itu kan juga apakah dulu dia ulama-ulama itu tidak benar? Dibuang sampai ke Cape Town segala. Imam Nawawi itu selama 5 tahun digencet balik lagi ke Mekah. Syenawi Al-Bantani. Ada ulama yang tidak setuju terhadap kezaliman, ketidaksesuaian dengan ajaran agama. Ada yang oposisi. Ada ulama juga yang modelnya akomodatif. Seperti Syekh Al-Mawardi yang nulis Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu akomodatif. Ya seperti umpamanya Imam Abu Yusuf, santri muridnya Abu Hanifah. Dia masuk menjadi qadhi, ya, masuk sebagai hakim, memperbaiki dari dalam sampai nulis tentang bukunya bagaimana tentang zakat itu. Abu Yusuf itu adalah bagaimana dia juga merekonstruksi dari dalam, memberi dari dalam. Jadi ada ulama yang oposisi dari luar memilih hidup dan mati dengan kekuasaan, ada yang sifatnya akomodatif. Dia bekerja sama di dalam, memperbaiki dari dalam. Meskipun tidak semuanya, tapi dia bisa memperbaiki dari dalam. Sementara dari luar, dia pasti menghantam. Padahal di dalam itu banyak kerangka yang diperbaiki. Itulah yang muncul di dalam kaidah Islam. Ma la yutraku kullu, la yutraku kullu, la yutraku jullu. Ada yang mengatakan gitu. Kalau tidak bisa didapatkan semuanya untuk memperbaiki, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Yang bisa kita perbaiki. Sama dengan tadi, nggak usah apatis, nggak usah putus asa. Kalau nggak bisa diperbaiki, ya minimal kita menyumbangkan kebaikan. Kalau kita musyawarah bersama-sama, tinggal hitung berapa persen kita bisa memperbaiki keadaan dari dalam itu. Disinilah yang saya perlu sampaikan, kerjasama umat Islam. Jangan sampai menganggap yang di dalam pemerintahan itu adalah kelompok-kelompok zalim. Yang di luar pemerintahan adalah pahlawan. Gimana kalau sesama muslimnya yang di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan itu bekerja sama? Tujuannya adalah memperbaiki bangsa ini, bukan membuat gaduh republik ini. Ya. Clear ini Kiai Khalil Nafis. Tapi sebelum saya mengakhiri perbincangan kita, saya mau tanya sedikit ini. Dari tadi kan banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang dikutip itu semua dalam bahasa Arab itu. Apa Kiai Khalil Nafis tidak khawatir ya minimal disebut Taliban atau bahkan teroris? Kalau saya orang Muslim itu meyakini bahwa bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Iya. Disebutkan Allah menurunkan bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, biar kita berpikir. Sehingga disampaikan oleh sebagian ulama, yang paling baik adalah bahasa Arab dari sisi tata bahasa sistemnya, meskipun dirasa paling sulit. Oleh karena itu bahasa Arab bukan bahasa teroris, ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa pergaulan, bahasa agama bagi kami, dan juga bahasa internasional diakui oleh PBB. Jadi ayo kita pelajari bahasa apa saja juga baik, kok nama juga ilmu kalau kita mempelajari, tapi tidak bisa disematkan pemahaman tertentu dengan bahasa tertentu. Saya pikir logik dalam hal ini perlu ditata lah kalau itu bahasa menjadi sumber terorisme. Yes. Terima kasih banyak Kiai Khalil Nafis atas perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Hersubenu Arif atas undangannya.